Banyak orang tidak sadar, krisis pangan itu tidak datang secara tiba-tiba. Tidak datang dari rak-rak kosong, tidak dimulai dari harga mahal, tapi dari sesuatu yang jauh lebih sunyi. Tanah yang masih terlihat hidup, tapi sebenarnya sudah kehilangan daya memberi makan. Kalau kita lihat sekilas, tanaman masih tumbuh, panen masih ada, pasar masih penuh. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apakah makanan yang kita makan hari ini masih sekuat dulu? Atau hanya terlihat sama, tapi diam-diam kehilangan sesuatu? Dan disinilah semuanya mulai terasa aneh. Dalam beberapa dekade terakhir, ada fenomena yang jarang dibahas secara langsung. Kandungan nutrisi sayur dan buah menurun, tanaman lebih mudah terserang penyakit, ketergantungan pada pupuk meningkat. Artinya, tanaman masih tumbuh, tapi tidak lagi mandiri. Mereka seperti bergantung pada sistem luar untuk tetap hidup, dan ini masalah besar. Yang jarang diketahui, tanah sehat itu bukan tanah yang subur secara kimia saja, tapi tanah yang hidup secara biologis. Di dalamnya ada bakteri yang mengurai mineral, jamur mikoriza yang memperluas akar hingga ratusan kali, dan mikroorganisme yang mengubah zat tak terlihat menjadi nutrisi. Dan yang paling mengejutkan, tanaman tidak menyedot nutrisi begitu saja, mereka bertukar. Tanaman mengeluarkan gula dari hasil fotosintesis untuk memberi makan mikroba. Sebagai gantinya, mikroba memberikan nutrisi. Ini bukan hubungan biasa, ini merupakan simbiosis ekonomi alami. Dan disinilah hal yang menarik muncul. Ada beberapa tanaman yang tetap bisa bertahan meskipun sistem tanah sudah mulai melemah. Bukan karena mereka kuat saja, tapi karena mereka punya strategi yang berbeda. Dan tanaman pertama sering dianggap makanan kelas bawah. Tanaman yang pertama yaitu singkong, sebuah tanaman cadangan energi yang tidak terlihat. Singkong terlihat sederhana, tidak mewah, tidak populer seperti buah impor, tapi disitulah kekuatannya. Berbeda dengan beras atau gandum, singkong tidak perlu dipanen langsung. Umbinya bisa tetap di dalam tanah selama berbulan-bulan. Artinya, dia adalah gudang makanan hidup. Tidak butuh penyimpanan, tidak butuh listrik, tidak mudah rusak. Dan dalam kondisi krisis, ini jauh lebih berharga dari stok beras di gudang. Lalu yang jarang dibahas lagi, singkong mengandung senyawa cyanida alami. Tapi justru di situ keunikannya. Tanaman ini melatih manusia untuk mengolah, memahami, dan menghormati makanan. Secara biologis, proses pengolahan singkong direndam dan dimasak, yaitu mengubah racun menjadi aman. Ini menunjukkan satu hal, tidak semua makanan instan itu aman, dan tidak semua yang alami itu berbahaya. Singkong terkenal dengan akar pemecah tanah mati, yaitu bisa menembus tanah keras, bahkan tanah yang sudah padat karena kimia. Saat akar itu masuk, dia membuka jalan untuk udara, air, dan mikroorganisme kembali hidup. Artinya, singkong bukan cuma bertahan, tapi dia memulihkan. Dan setelah memahami singkong, muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana dengan tanaman yang bekerja lebih cepat, tapi tetap menyimpan energi? Dan disinilah kita masuk ke tanaman kedua, yaitu ubi jalar. Tanaman yang mengubah cahaya menjadi cadangan hidup. Ubi jalar sering dianggap mirip singkong, padahal cara kerjanya berbeda jauh. Ubi jalar termasuk tanaman dengan efisiensi tinggi dalam mengubah sinar matahari menjadi energi. Artinya, dalam waktu singkat, dia bisa menghasilkan banyak cadangan makanan. Ini penting karena dalam kondisi krisis, waktu sama dengan makanan. Banyak orang hanya mengambil umbinya, padahal daun ubi jalar mengandung tinggi protein, kaya zat besi, dan mengandung antioksidan. Di beberapa negara, daunnya justru lebih sering dimakan daripada umbinya. Artinya, satu tanaman kita mempunyai dua sumber makanan. Ubi jalar tumbuh menjalar, dan setiap ruas batang bisa menjadi akar baru. Ini seperti sistem desentralisasi. Kalau satu bagian mati, bagian lain tetap hidup. Dan dalam konteks bertahan hidup, ini adalah strategi luar biasa. Tidak bergantung pada satu titik kehidupan. Tapi ada tanaman yang jauh lebih ekstrim, tanaman yang tetap hidup bahkan ketika air hampir tidak ada. Dan yang paling mengejutkan, justru sering tumbuh di pinggir tetapi tidak diperhatikan. Kita akan masuk ke daun kelor, tanaman yang bertahan di saat yang lain mati. Daun kelor sering disebut superfood, tapi itu hanya sebagian kecil dari ceritanya. Daun kelor tetap bisa hidup dalam kondisi minim air. Rahasianya ada pada sistem akar dalam dan kemampuan mengurangi penguapan. Artinya, saat tanaman lain berhenti tumbuh, daun kelor tetap memberi daun. Dalam kondisi krisis, volume makanan penting, tapi kepadatan nutrisi jauh lebih penting. Daun kelor mengandung protein, kalsium, vitamin A, C, dan E, serta zat besi.
Lalu yang jarang diketahui banyak orang, biji kelor bisa digunakan untuk mencernihkan air. Ya, tanaman ini tidak hanya memberi makan, dia juga membantu menyediakan air bersih. Dalam kondisi ekstrim, ini bisa jadi pembeda antara hidup dan tidak. Dan disinilah pola itu mulai terlihat. Tanaman-tanaman ini bukan dipilih karena populer, tapi karena bisa hidup di kondisi buruk, memberi lebih dari satu manfaat, dan tidak bergantung pada sistem luar. Tapi ini baru sebagian kecil, karena ada jenis tanaman lain yang tidak fokus pada ketahanan jangka panjang, tapi pada satu hal yang jauh lebih penting saat krisis, yaitu kecepatan memberi makan. Dan yang mengejutkan, beberapa di antaranya bisa dipanen sebelum orang lain mulai panik. Banyak orang berpikir, kalau krisis datang, kita masih punya waktu untuk menanam. Tapi pada kenyataannya, rasa lapar tidak menunggu tanaman tumbuh, dan disitulah semuanya berubah. Dalam kondisi normal, kita bebas memilih tanaman, mau yang tumbuh lama silahkan, mau yang sulit tidak masalah. Tapi dalam kondisi krisis, yang menentukan bukan rasa, bukan tren, tapi satu hal, seberapa cepat tanaman itu bisa berbuah menjadi makanan. Dan yang mengejutkan, beberapa tanaman tidak hanya cepat, mereka seperti mempercepat kehidupan itu sendiri. Pada titik inilah, cara pandang berubah total, bukan lagi tanaman apa yang bagus, tapi tanaman apa yang bisa memberi makan sebelum tubuh mulai melemah. Dan disinilah jenis tanaman kedua muncul, tanaman dengan siklus hidup yang sangat cepat dan hubungan unik dengan tanah. Karena yang jarang diketahui, ada tanaman yang bukan hanya tumbuh cepat, tapi juga diam-diam memperbaiki tanah yang rusak sambil memberi makan. Dan tanaman pertama sering dianggap terlalu biasa, yaitu kangkung, tanaman yang tumbuh lebih cepat dari masalah. Kangkung sering dianggap sayur murah, padahal dia adalah salah satu tanaman dengan laju pertumbuhan paling agresif. Kangkung punya struktur batang berongga, ini bukan kebetulan. Rongga ini berfungsi seperti jalur cepat untuk air, oksigen, dan nutrisi. Artinya, proses distribusi di dalam tubuh tanaman ini sangat efisien. Hasilnya, pertumbuhan yang hampir meledak dan sangat cepat. Kangkung tidak butuh tanah sempurna, dia bisa tumbuh di air tergenang, media misi nutrisi, dan bahkan kondisi yang tidak ideal. Tapi di balik itu, dia tetap menghasilkan biomasa besar. Ini penting, karena dalam kondisi krisis, kesempurnaan tidak lagi tersedia. Lalu selanjutnya, kangkung sangat responsif. Begitu ada air dan cahaya, dia langsung tumbuh, seolah-olah dia selalu siap memanfaatkan peluang sekecil apapun. Dan ini adalah prinsip bertahan hidup, yang cepat merespon dan bertahan. Tapi tidak semua tanaman cepat itu stabil, ada yang cepat tapi rapuh. Dan disitulah tanaman berikutnya menjadi menarik, yaitu bayam, tanaman cepat yang mengajarkan keseimbangan. Bayam terlihat sederhana, tapi di balik itu, dia adalah salah satu tanaman dengan sistem pertumbuhan yang sangat sensitif. Bayam bisa dipanen dalam waktu yang sangat singkat, ini membuatnya menjadi sumber makanan cepat, solusi jangka pendek saat krisis. Tapi ada hal menarik, bayam tidak dirancang untuk bertahan lama, dia dirancang untuk tumbuh cepat lalu selesai. Yang jarang diketahui, bayam bisa dipanen tanpa dicabut, daunnya diambil, tanaman tetap hidup, dan beberapa hari kemudian bisa tumbuh lagi. Ini seperti sistem produksi berulang, satu tanaman memberi makan berkali-kali. Lalu selanjutnya, bayam sensitif terhadap tanah mati, artinya bayam sering gagal di tanah yang rusak. Kenapa? Karena dia butuh mikroorganisme aktif, artinya bayam bisa jadi indikator hidup atau tidaknya tanah. Kalau bayam tidak tumbuh, mungkin masalahnya bukan di tanaman, tapi di tanah yang sudah kehilangan kehidupan. Dan disinilah muncul tanaman yang berbeda, tanaman yang tidak hanya tumbuh, tapi justru memberi makan tanah itu sendiri, yaitu kacang panjang, tanaman yang menciptakan nutrisi dari udara. Ini salah satu tanaman paling underrated, padahal cara kerjanya hampir seperti keajaiban biologis. Tanaman ini bekerja sama dengan bakteri di akar. Mereka mengambil nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi nutrisi. Padahal nitrogen di udara itu sangat banyak, tapi tidak bisa langsung digunakan tanaman. Dan kacang panjang mengubah menjadi bisa dipakai. Artinya, dia tidak bergantung sepenuhnya pada tanah, dia membawa pabrik pupuk sendiri. Lalu di akar kacang panjang terbentuk bindil-bindil kecil. Disitulah bakteri hidup, dan disitulah juga proses pembuatan nutrisi terjadi. Yang menarik, setelah tanaman mati, nutrisi itu tetap tertinggal di tanah. Artinya, tanaman berikutnya akan mendapatkan manfaat. Ini bukan sekedar tanaman, ini adalah investasi kesuburan tanah. Kacang panjang tumbuh ke atas, ini terlihat sederhana,
tapi sangat penting. Karena saat lahan terbatas, solusinya bukan menambah luas, tapi menambah arah, yaitu vertikal. Dan setelah tanah mulai hidup kembali, muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana menjaga keberlanjutan? Bagaimana memastikan tanaman tidak berhenti di satu generasi? Dan kita akan masuk ke tanaman selanjutnya, yaitu tanaman tomat. Tanaman dengan sistem kehidupan tanpa batas. Tomat terlihat umum, tapi sebenarnya dia adalah salah satu tanaman dengan potensi regenerasi luar biasa. Dalam satu tomat, ada puluhan hingga ratusan biji, dan setiap biji adalah potensi tanaman baru. Artinya, satu panen bisa jadi awal dari banyak panen berikutnya. Dalam kondisi normal, kita membeli benih, dan tapi dalam kondisi krisis, benih menjadi aset, alat tukar, bahkan sumber kekuatan, dan tomat memberikan itu secara gratis. Tomat adalah tanaman yang mudah beradaptasi. Dalam beberapa generasi, dia bisa menyesuaikan diri dengan iklim, tanah, dan kondisi sekitar. Artinya, semakin lama ditanam di satu tempat, semakin kuat dia di tempat itu. Dan disinilah semuanya mulai terasa berbeda. Tanaman bukan lagi sekitar menanam, mereka mulai membentuk sistem. Ada yang cepat, ada yang memperbaiki tanah, ada yang menjaga keberlanjutan. Tapi masih ada satu lapisan lagi yang jarang sekali dibahas. Lapisan yang tidak terlihat, tapi sangat terasa saat krisis benar-benar terjadi. Karena ternyata yang menentukan bertahan atau tidak bukan hanya soal kenyang, tapi juga bagaimana tubuh dan pikiran respons kondisi ekstrim. Kita akan masuk ke bagian yang paling tidak terduga dari semua ini. Banyak orang berpikir, selama masih makan, kita akan baik-baik saja. Tapi pada kenyataannya, banyak orang tidak runtuh karena lapar, tapi karena kehilangan energi, kehilangan semangat, dan kehilangan harapan. Dan anehnya, beberapa tanaman punya peran di sana. Selama ini kita melihat makanan hanya sebagai kalori, karbohidrat, protein, dan lemak. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas, yaitu bagaimana makanan mempengaruhi sistem saraf, hormon, bahkan emosi manusia. Dan pada kondisi krisis, itu bisa jadi penentu. Pada titik ini, bertahan hidup bukan lagi soal cukup makan, tapi apakah tubuh tetap kuat, apakah pikiran tetap jernih, apakah semangat tetap hidup. Dan disinilah tanaman terakhir memainkan peran yang jauh lebih dalam. Karena ada tanaman yang tidak hanya memberi energi fisik, tapi juga memicu sesuatu di dalam tubuh yang membuat manusia tetap ingin bertahan. Dan yang pertama, sering dianggap hanya pelengkap, yaitu cabai, pemicu energi saraf yang tidak terlihat. Cabai terlihat kecil, tapi efeknya masuk langsung ke sistem saraf. Saat kita makan cabai, tubuh mengira kita terluka. Lalu, tubuh merespon dengan melepaskan endorfin atau hormon kebahagiaan dan adrenalin ringan. Artinya, cabai bisa memicu sensasi hangat, semangat, bahkan sedikit euforia. Dalam kondisi stres tinggi, ini bisa membantu menjaga mental tetap stabil. Lalu saat kondisi sulit, banyak orang kehilangan nafsu makan, dan itu sangat berbahaya. Cabai bisa membantu merangsang air liur, meningkatkan sensasi rasa, dan membuat makanan sederhana terasa hidup. Artinya, makanan sedikit bisa terasa cukup. Cabai dikenal sebagai antimikroba alami karena memiliki sifat antibakteri dan anti jamur ringan. Dalam kondisi sanitasi buruk, ini bisa membantu tubuh menghadapi resiko dari makanan. Dan dari sini, kita mulai melihat pola tanaman tidak hanya memberi nutrisi, tapi mereka mengaktifkan sistem dalam tubuh manusia. Dan tanaman berikutnya bekerja dengan cara yang lebih tenang tapi sangat kuat, yaitu pisang, sumber energi stabil dan penenang alami. Pisang sering dianggap makanan biasa, padahal dia adalah salah satu makanan paling lengkap secara fungsional. Karena pisang mengandung glukosa, yaitu energi cepat, fruktosa, dan serat atau pelepasan energi lambat. Artinya, dia memberi energi langsung dan menjaga energi tetap stabil. Tidak seperti gula yang cepat naik lalu turun. Lalu yang jarang diketahui, pisang mengandung triptofan. Zat ini membantu tubuh untuk memproduksi hormon ketenangan. Karena dalam kondisi stres, ini membantu menenangkan pikiran dan menjaga emosi stabil. Lalu selain itu, pisang berkembang dengan tunas. Satu pohon bisa banyak anakan. Artinya, sekali punya bisa berlanjut terus. Ini menciptakan satu hal penting, keberlanjutan tanpa ketergantungan. Sampai pada titik ini, masih ada satu tanaman lagi yang bekerja lebih cepat dari yang lain, yang tidak hanya memberi buah, tapi seperti mempercepat siklus kehidupan itu sendiri, yaitu pepaya, simbol kecepatan regenerasi dan pembersih tubuh. Pepaya adalah tanaman yang sering diremehkan, padahal
Dia punya kombinasi unik, cepat, produktif, dan fungsional. Pepaya mengandung enzim papain. Fungsinya membantu memecah protein dan mempercepat pencernaan. Dalam kondisi makanan terbatas, tubuh harus menyerap nutrisi secara maksimal dan pepaya membantu itu. Pepaya bisa membantu membersihkan sistem pencernaan dan mendukung kesehatan usus. Yang jarang disadari, dalam kondisi sulit, tubuh sering terpapar makanan yang tidak ideal, dan pepaya membantu menyeimbangkan itu. Pepaya bisa berbuah dalam waktu relatif singkat dan terus berproduksi. Ini membuatnya menjadi sumber makanan cepat dan keberlanjutan. Sampai titik ini, kita mulai melihat sesuatu yang lebih dalam. Tanaman tidak hanya memberi kalori atau memberi vitamin, tapi juga mempengaruhi sistem saraf, menstabilkan emosi, dan menjaga keseimbangan tubuh. Karena pada dasarnya, tanaman adalah pengubah energi matahari menjadi energi kehidupan, dan manusia hidup dari energi itu. Jadi ketika krisis datang, yang menentukan bukan siapa yang punya stok paling banyak, tapi siapa yang punya sistem. Ada sumber karbohidrat, ada sayur cepat, ada pemulih tanah, ada regenerasi, dan ada penyeimbang tubuh dan pikiran. Ini bukan sekedar kebun, ini adalah ekosistem bertahan hidup. Mungkin selama ini kita berpikir, ketahanan pangan itu besar, rumit, dan jauh. Padahal bisa dimulai dari hal kecil, tanaman di halaman, di pot, dan di sudut rumah. Karena pada akhirnya bukan yang paling besar yang bertahan, tapi yang paling siap dan yang paling terhubung dengan sumber hidupnya. Dan kalau semua ini terasa berlebihan, coba bayangkan satu hal sederhana. Bagaimana kalau satu hari kamu tidak bisa membeli makanan? Apakah kamu sudah punya jawaban atau baru mulai mencari?